Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam literasi Ramadan, salam literasi budaya. Saya Acep Iwan Saidi dari kelompok keahlian literasi budaya visual Fakultas Seni Rupa dan Desain ITB. Sahabat literasi budaya, kita sampai pada hari ke-14 dan saat ini kita kembali ke hadapan meja yang sudah penuh makanan yang sudah pasti kita bayangkan maknyus rasanya. Sahabatku, maknyus atau maknyisnya makanan kiranya tidak terletak pada makanan itu sendiri. Masakan orang Jawa yang serba manis misalnya, umumnya kurang disukai orang Sunda yang masakannya cenderung asin. Soto atau sup konro dari Makassar belum tentu juga akrab pada lidah orang Aceh. Makanan orang Papua mungkin tidak cocok bagi orang di pulau lain, dan seterusnya. Di situ, maknyus dan maknyesnya makanan menjadi seturut lidah kultural masyarakat, di mana berbagai menu makanan itu mulai diciptakan pada awalnya. Lantas, bagaimana dengan makanan impor seperti goreng ayam Amerika itu? Mie Italia misalnya, atau roti Eropa dan lain-lain. Bukankah hampir semua orang menyukainya? Tidak juga. Jenis makanan itu umumnya hanya disukai masyarakat kota atau masyarakat urban. Itu pun yang memiliki kemampuan untuk membelinya. Orang kota yang tinggal di tepi kali belum tentu menyukainya. Demikian juga orang desa. Mendiang orang tua saya yang lahir dan menetap di kaki Gunung Salak, Bogor, tidak pernah mengerti mengapa cucunya suka makan ikan mentah. Maksudnya makanan dari Jepang itu. Menurut mereka, ketimbang suka yang ada malah enak. Lidah mereka juga tidak bisa menerima pizza. Semoga Allah membahagiakan mendiang orang tua saya tersebut. Jika kenikmatan makanan seturut budaya sedemikian, apakah budaya itu yang menciptakan atau yang mempengaruhi selera? Jika jawabannya iya, mengapa ada banyak pula orang di budaya tertentu menyukai makanan dari budaya yang lain? Bagaimana pula dengan orang yang sakit? Bukankah umumnya mereka tidak bisa merasakan enaknya makanan? Ketimbang merasa enak, malah semua makanan sering terasa pahit. Allah menciptakan manusia bersuku-suku, berbangsa-bangsa. Anda silakan baca di surat Al-Hujarat ayat 13. Allah pasti juga menciptakan perangkat bagi suku-suku itu. Sebut saja misalnya bentuk tubuh, raut wajah, dan karakter. Dalam surat Ar-Rum ayat 22 dijelaskan dengan eksplisit tentang perbedaan bahasa dan warna kulit. Dan di antara tanda-tanda kekuasaannya ialah menciptakan langit dan bumi. Dan berlain-lainan bahasamu dan warna kulitmu. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi orang-orang yang mengetahui. Berangkat dari sini, selera dan kekhasan lidah dalam mencicipi makanan dapat pula masuk ke dalam konteks ayat Al-Quran tadi. Itulah tanda dari kebesaran dan kekuasaan Tuhan. Jika demikian halnya, enak dan tidaknya makanan, demi Allah, bukan terletak pada makanannya, melainkan pada lidah kita. Sedangkan lidah kita tentu saja ciptaan Tuhan. Walhasil, sumber maknyus dan maknyusnya makanan pada hakikatnya bermula dari sana dengan S kapital. Perhatikan doa yang dianjurkan setelah selesai makan atau minum. Kita sering mengucapkan barangkali, segala puji bagi Allah yang menjadikan air ini tawar dan segar dengan rahmat-Nya.
serta tidak menjadikannya asin lagi pahit karena dosa-dosa kami. Hadis riwayat Tabrani. Oleh sebab itu, kita tidak boleh mencela makanan. Jika suatu kali kita mendapati kenyataan bahwa makanan yang kita makan tidak enak, bisa jadi hal itu disebabkan oleh dosa-dosa kita. Dan kali lain, jika kita menemukan makanan yang memang tidak disukai, tidak usah mengatakan apapun tentangnya. Dalam Sahih Muslim nomor 2064 tertulis hadis Rasulullah SAW. Tidaklah Nabi SAW mencela suatu makanan sedikit pun. Seandainya beliau menyukainya, beliau menyantapnya. Jika tidak menyukainya, beliau meninggalkannya atau tidak memakannya. Alih-alih mencela, dengarlah pula yang dikatakan baginda tercinta ketika hendak makan, tidak ada lauk pauk kecuali cuka. Beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, sebaik-baik lauk adalah cuka. Sebaik-baik lauk adalah cuka. Hadis riwayat Muslim nomor 2052. Maka tidak usah lara, apalagi terluka. Jika di meja makanmu hanya ada sebutir kurma, berbahagialah. Sebab itu pasti yang istimewa. Selamat berbuka, semoga berbahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.